Dalam video kali ini pembahasan kita yaitu cara pengajuan pinjaman online untuk pemula ya. Jadi disarankan buat yang pertama terjun ke pinjaman online itu kalau bisa jangan langsung mengajukan pinjaman online ya. Itu akan ringkih tolakan, 20% aja hoki, 80% akan tolakan. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita baru pertama mengajukan pinjaman online ya? Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe dulu, dan di share ke yang lain jika video ini bermanfaat ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pokok pembicaraan ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung ya di channel YouTube Mediator Galbay, dan buat yang baru join saya juga mengucapkan terima kasih ya. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita pertama kali mengajukan pinjaman online ya? Pertama itu kita harus bikin dulu akun belanja ya teman-teman ya, seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Lazada. Nah, kita bikin akun belanja dulu. Selama 3 bulan kita melakukan transaksi cash ya teman-teman ya. Transaksi cash tujuannya agar skor kredit terbentuk ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung mengajukan pinjaman online, itu akan ringkih tolakan. Jadi 2024 ini tips dan triknya, pertama ketika kita pengajuan di pinjaman online, bikin akun belanja dulu ya, seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada ya. Lakukan transaksi selama 3 bulan. Nah, setelah kita melakukan transaksi selama 3 bulan, langkah pertama kita mengajukan pinjaman online yang pay letter. Contohnya di sini misalkan Shopee ya. Nah, contoh di Shopee. Kalau di Shopee ini kita harus bikin akun belanja dulu teman-teman ya. Kita transaksi selama 3 bulan secara cash agar skor kredit terbentuk ya. Nanti baru kita mengajukan SP letter. Nah, SP letter ini akan ngecekin tracking history belanja kita nih. Kita konsisten nggak belanja di Shopee, maka akan terbuka yang namanya SP letter ya. Mereka ngecek skor kredit dari akun belanja di Shopee-nya, maka akan terbuka SP letter ya. Nah, ketika kebuka SP letter, kita pakai minimal 3 bulan, rajin transaksi, pembayaran tepat waktu, baru nanti kita mengajukan si pinjam. Jadi si pinjam ini mengecek skor kredit dari SP letter ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi bikin akun Shopee selama 3 bulan, rajin transaksi selama 3 bulan, kebuka SP letter dipakai selama 3 bulan, bayar tepat waktu, maka akan kebuka si pinjam ya. Kayak gitu ya. Itu contohnya ya teman-teman ya. Contoh lainnya misalkan Kredivo. Oke. Nah, di Kredivo juga seperti itu ya teman-teman ya. Rajin transaksi cash seperti Tokopedia ya. Kita rajin transaksi selama 3 bulan, baru kita ajukan yang namanya, pertama itu kita ajukan itu all pay letter ya. Ketika udah kebuka nanti pinjol pay letter,
SPayLater kebuka contohnya ya kan, pakai si pinjam, bayar tepat waktu selama 3 bulan. Nah baru step selanjutnya kita masuk ke pinjaman online seperti kredit pintar, rupiah cepat, ada kami ya, ke pinjaman online legal ya teman-teman ya. Jadi tips dan triksnya seperti itu. Jadi pertama itu bikin akun belanja. Setelah akun belanja dibuat, kita rajin transaksi cash. Langkah pertama kita ajukan dulu pinjol legal PayLater. Nah ketika di ACC rajin pakai, baru buka jalur ke pinjaman online ya teman-teman, seperti kredit pintar ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, jangan asal kita ngajuin gitu loh. Baru pertama ngajuin pinjol kita langsung mengajukan ada kami, kredit pintar. Itu hanya hoki 20% teman-teman. Ditolakan itu. Hoki cuma 20%, tolakan 80% ya. Jadi step by stepnya seperti itu. Sudah ada histori pembayaran di pinjol legal, histori lunas ya, atau minimal sisa tagih 30%, skor kredit udah oke, baru buka jalur ke semi legal ya. Semi legal itu sebenarnya legal juga ya teman-teman ya. Itu pinjol legal yang tidak ada di lapangan. Contoh kita masuk ke ada kami, isi cash ya. Jadi step by stepnya seperti itu teman-teman. Ketika yang semi legal atau legal yang tidak ada DC lapangannya di ACC ya, baru kita buka pondasi ke ilegal. Itu yang benar teman-teman. Jadi kalau bisa minimal rawatan kita itu sisa 2 yang aktif ya, pinjaman online aktif untuk membuka ke APK lain, skor kredit terbentuk ya. Cukup jelas ya. Itu mungkin kurang lebih garis besarnya untuk pemula cara pengajuan di pinjaman online ya. Jadi saya tarik kesimpulan, pertama itu bikin akun belanja, transaksi selama 3 bulan, baru mengajukan pinjol legal PayLater. Ketika pinjol legal PayLater di ACC dirawat dulu selama 3 bulan, baru mengajukan pinjaman online legal ya, yang non PayLater. Nah ketika di pinjaman online legal ini ACC dirawat dulu selama 3 bulan, minimal ada histori lunas, baru buka ke semi legal, legal yang tidak ada di lapangan. Ketika di ACC dirawat atau ada histori lunas, baru buka jalur ke ilegal ya teman-teman ya. Itu garis besarnya ya untuk pemula. Mungkin dari teman-teman yang lain sudah paham lah. Jadi saya memberikan edukasi ini untuk yang baru pertama kali mengajukan pinjaman online agar tidak salah langkah ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya. Ditunggu video kita yang lain mengenai update informasi mengenai pinjaman online ya. Semoga segala informasi yang kita berikan bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat, salam Galbay Nasional.